Pada awal abad ke-20, Hindia Belanda sedang bergolak bukan oleh bunyi senapan, tetapi oleh perubahan dalam cara berpikir. Kolonialisme tidak lagi hadir semata dalam bentuk kekuasaan militer, melainkan dalam sistem pendidikan, budaya, dan ideologi. Melalui politik etis, Belanda membuka jalan pendidikan bagi kalangan bumiputera, meski terbatas pada segelintir elit. Dari celah kecil itulah muncul para pemikir muda yang kelak mengguncang fondasi kolonial, namun ada bagian dari sejarah ini yang jarang disentuh. Ia tersembunyi di balik simbol-simbol misterius, istilah dalam bahasa asing, dan pertemuan yang berlangsung dalam ruangan tertutup. Di sanalah Freemasonry dan Theosophy memiliki tempat, dua gerakan yang sering disalahpahami, namun punya peran dalam membentuk kesadaran kebangsaan. Freemasonry, meskipun kerap dicurigai sebagai organisasi rahasia, di Hindia Belanda adalah komunitas kaum intelektual dan profesional. Mayoritas anggotanya adalah orang Eropa, tetapi seiring waktu, beberapa bumiputera yang terdidik mulai masuk ke dalamnya. Mereka tidak tunduk pada agenda kolonial, sebaliknya, mereka menggunakan forum itu untuk merumuskan ide-ide kebebasan. Salah satu tokoh yang dekat dengan lingkungan ini adalah Ernest de Westdekker. Lahir dari ayah Eropa dan ibu berdarah Jawa, ia tumbuh dalam ketegangan identitas. Terlalu Eropa bagi kaum bumiputera, namun juga tidak cukup Belanda bagi kaum kolonial. Dari posisi itulah ia belajar menggugat. Sebagai anggota aktif Freemason dan penganut gagasan Theosophy, de Westdekker memanfaatkan ruang diskusi mereka untuk membahas kemerdekaan dan martabat manusia. Dalam loge Freemason di Surabaya dan Bandung, ia berbicara tentang kebebasan, persaudaraan, dan tanggung jawab moral bangsa penjajah terhadap bangsa yang dijajah. Bersama Cipto Mango Nkoesoemo dan Soewardi Suryaningrat, ia mendirikan Indische Partij, partai politik pertama yang terbuka memperjuangkan kemerdekaan Hindia. Soewardi, yang kelak dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, meski tidak tercatat sebagai Mason, punya hubungan erat dengan gagasan-gagasan Theosophy. Dalam masa pengasingannya di Belanda, ia banyak membaca karya-karya tokoh Theosophy dan berdiskusi dengan aktivis spiritual Eropa seperti Annie Besant. Theosophy tidak seperti Freemason yang cenderung politis, menawarkan pendekatan spiritual terhadap persoalan kebangsaan. Bagi mereka, kebangkitan bangsa-bangsa timur adalah perjalanan batin, bukan sekadar peristiwa politik. Gagasan ini bergaung dalam pemikiran Suwardi yang kemudian menuangkannya ke dalam sistem pendidikan taman siswa. Di sana, murid-murid diajak mengenali jati dirinya, tidak sekadar menghafal ilmu dari barat. Pendidikan menjadi alat pembebasan. Organisasi seperti Freemason dan Theosophy memang tidak pernah secara eksplisit menyerukan kemerdekaan. Tetapi di ruang-ruang diskusi mereka, semangat itu hidup. Kata-kata disampaikan dengan hati-hati, kadang dalam bahasa kiasan. Namun arah pembicaraan selalu sama, menuju kesadaran akan kemerdekaan. Pemerintah kolonial tidak tinggal diam. Mereka mulai curiga bahwa ruang-ruang eksklusif ini telah disusupi oleh gagasan-gagasan yang mengancam status quo. Ketika Indische Partij semakin vokal, Belanda bereaksi cepat. Tahun 1913, ketiga tokoh pendirinya diasingkan ke Belanda. Di pengasingan, perjuangan mereka tidak berhenti. Mereka terus menulis, membangun jaringan,
dan menyebarkan gagasan. Sekembalinya ke tanah air, pengaruh mereka semakin meluas. Taman Siswa tumbuh menjadi simbol pendidikan kebangsaan. Gagasan Persatuan Indonesia mulai menjadi arus utama. Dan meski Freemasonry dan Teosofi perlahan memudar, jejak mereka tetap tertinggal dalam bentuk gagasan. Setelah kemerdekaan, organisasi-organisasi ini mengalami nasib yang berbeda. Freemason sempat aktif kembali, tetapi dilarang oleh rezim Orde Baru yang mencurigai semua bentuk asosiasi internasional. Teosofi tidak dilarang, namun pengaruhnya meredup, tergantikan oleh gerakan spiritual lain yang lebih lokal. Meski begitu, warisan mereka tetap hidup. Dalam nilai-nilai pendidikan nasional, dalam semangat Pancasila, dan dalam cita-cita kemanusiaan yang terus diperjuangkan. Douwes Dekker, Suwardi, dan para tokoh lainnya mungkin bukan Mason atau Teosof dalam pengertian ketat. Tetapi mereka mengambil semangat dari dalamnya, semangat untuk bertanya, berpikir merdeka, dan memperjuangkan kebebasan. Barangkali benar, seperti yang sering dikatakan dalam pertemuan masonik, cahaya sejati datang dari dalam diri manusia. Dan dalam ruang-ruang senyap tempat ide-ide itu bertukar, sejarah Indonesia pernah digerakkan. Bukan dengan teriakan, tapi dengan tekad yang tenang. Hingga tiba saatnya untuk berseru lantang untuk merdeka. Kini, ketika kita mengenang mereka, kita tidak sekadar melihat potret pahlawan. Kita mengenang manusia-manusia yang berani menjelajah pemikiran, membuka dialog dengan dunia yang belum seluruhnya akrab. Mereka percaya bahwa kemerdekaan tidak diberikan, melainkan diperjuangkan dengan akal, dengan jiwa, dan dengan keberanian untuk melangkah melampaui batas zaman mereka.